Saudara, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI. Total ada 24 adegan yang diperagakan ketiga pelaku di 7 lokasi di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di Polsek Babakan Madang. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan Indriana dalam kasus cinta segitiga berujung maut yang menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. 3 tersangka yaitu Devara Putri Prananda yang menjadi otak pembunuhan, kekasih Devara yang juga kasih korban Didot Alfiansah, dan eksekutor Muhammad Reza dihadirkan dalam rekonstruksi. Ketiganya memperagakan adegan mulai dari perencanaan yang dilakukan di Jakarta untuk membawa korban hingga eksekusi korban di Bukit Pelangi, daerah Bogor. Jadi ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat dijemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban melakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Tadi sudah tergambar tentang perencanaan oleh para tersangka. Jadi untuk para tersangka kita kenakan pasal 340 KUHP untuk ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Samping itu juga kita terapkan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Tiga-tiganya, Pak? Tiga-tiganya. Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor. Setibanya di Bukit Pelangi Sentul, Reza menjerat leher korban hingga tewas. Barang mewah korban pun diambil untuk membayar eksekutor. Setelahnya mereka menjemput Devara di Jakarta. Mobil mereka pun mengalami kerusakan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Menurut pekerja bengkel yang memperbaiki mobil tersangka, ketiga tersangka sempat menginap semalam di bengkel. Kan kejadian mobil mogok itu di Kuningan katanya ya, jam 2 malam. Dia itu cari towing online, dia ketemu towing dari Kuningan, dia langsung dibawa sampai Cisaga gitu. Cisaga dia dari peristirahatan mungkin ya, nginep. Bukan nginep ya, istirahat tuh jadi. Itu datang ke bengkel Akang jam berapa deh? Jam setengah 12 siang. Tidak, 12 siang. Hari Kamis ya. Enggak curiga apa-apa, biasa. Kalau ada yang mogok-mogok gitu biasa. Kebocoran oli, katanya jebol kan. Kater olinya jebol ya. 23 Februari, ketiga tersangka membuang jenazah korban ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Warga pun digegerkan dengan temuan jenazah korban. Kedua sejoli Devara dan Didot menjanjikan Reza sang eksekutor 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa kasih Didot, Indriana Dewi Eka. Tim Liputan, Kompas TV. Pada Jumat pagi ini, Polda Jawa Barat bersama Polres Cirebon Kota menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan cinta segitiga di salah satu kafe di Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon. Di Cirebon, para tersangka mencari lokasi dengan membuka Google Maps untuk menuju Banjar via Kabupaten Kuningan. Dari 4 adegan rekonstruksi, diketahui ketiga tersangka yaitu Devara, Didot, Reza mendatangi kafe di Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon pada Kamis 21 Februari atau 1 hari setelah membunuh korban. Mereka tiba pada malam hari untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan dari Jakarta via Tol Cipali. Ketiganya memasuki kafe dan berperilaku seperti biasa, seperti memesan kopi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Polisi menyebut di lokasi ini ketika tersangka membuka Google Maps untuk melihat rute tercepat menuju Banjar lewat Kabupaten Kuningan. Setelah kurang lebih 90 menit beristirahat di kafe, mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan untuk membuang jasad korban yang sudah disembunyikan di bagian belakang mobil. Tak hanya di kafe, polisi juga menggelar rekonstruksi di halaman Mapores Cirebon Kota pada Jumat pagi. Polisi mengasumsikan lokasi ini sebagai wilayah di Kabupaten Kuningan karena para tersangka lupa dan tidak tahu jalan tersebut. Dari rekonstruksi diketahui mobil yang dikemudikan para tersangka sempat mogok di Kabupaten Kuningan. Salah satu tersangka, Didot, kemudian menelpon mobil derek untuk membawa mobil hingga menemukan salah satu bengkel di wilayah Banjar. Di Banjar, para tersangka memutuskan untuk membuang jasad korban yang lokasinya tak jauh dari bengkel tersebut.
Untuk informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, apa kemudian yang digali dari 2 lokasi rekonstruksi pembunuhan berencana pada hari ini dan fakta baru apa kemudian yang terungkap di sana? Ya, baik Francisco di studio. Selamat siang, saudara. Polres Cirebon Kota mendampingi rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada Jumat pagi ini di 2 titik lokasi yang berbeda. Sebetulnya lokasi ini berada di Polres Cirebon Kota yang pertama dan yang kedua adalah di Kabupaten Kuningan. Di lokasi yang paling pertama, yakni di salah satu kafe di Jalan Tentara Pelajar, polisi melakukan rekonstruksi dengan 4 kali adegan, di mana ketiga tersangka yang membawa jasad atau jenazah si korban berada di belakang bagian mobil yang sudah ditutup rapi. Sehingga para tersangka berperilaku seperti biasa, tidak menimbulkan kecurigaan apapun kepada pemilik kafe, termasuk juga juru parkir yang melakukan bantuan untuk meletakkan posisi mobil yang cukup aman di lokasi. Mereka melakukan istirahat dan berbincang sebanyak sekitar 90 menit. Dan di titik ini juga mereka memutuskan atau membuka aplikasi Google Maps dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke titik lokasi yang dituju dengan jalur Kuningan. Karena mereka anggap melalui keterangan dari kepolisian, jalur ini sangat cepat dan mempermudah mereka untuk segera tiba di lokasi. Dan lokasi yang kedua atau rekonstruksi yang kedua dilakukan di depan halaman Mapolres Cirebon Kota. Lokasi ini mengasumsikan kepolisian melakukan rekonstruksi di Kabupaten Kuningan. Karena pada saat itu lokasi gelap dan malam hari, karena pada saat setelah lepas dari salah satu kafe tersebut sekitar pukul 9 atau setengah 10, dan di sekitar pukul 10 atau 11 malam mereka mengalami mogok dan beberapa jam di lokasi itu. Kami mendengar sedikit percakapan pada saat rekonstruksi yang berlangsung di depan Mapolres Cirebon Kota bahwa mobil yang berhenti dan mengalami masalah tersebut diduga terjadi karena adanya benturan yang mengakibatkan bagian bawah mobil atau mesin mobil itu mengalami kendala sehingga mogok. Dan sang supir Didot menelpon salah satu tim mobil derek untuk membantu mereka membawa ke tempat tujuan. Dan di titik ini polisi melakukan rekonstruksi sesuai dengan apa yang mereka sampaikan pada saat pemeriksaan secara bertahap dan secara bertahap di Polda Jawa Barat. Itu. Baik, Syahri, ini cukup menarik. Terdapat kan informasi perubahan rencana soal lokasi pembuangan jasad korban. Semula informasi ini akan dibuang ke laut, namun akhirnya dibuang ke jurang. Bisa Anda jelaskan soal ini? Apakah mungkin ini gara-gara kendaraan yang bermasalah karena tadi Anda sebutkan karena benturan ini sebenarnya, Syahri? Ya, betul sekali, Sisko. Kami mendengar informasi yang berkembang di lokasi dan juga berdasarkan beberapa review materi yang sempat kami riset sebelumnya bahwa memang para tersangka ini, maksud kami perjalanan di wilayah Kabupaten Kuningan menjadi titik krusial dalam proses pengungkapan rangkaian fakta pembunuhan terhadap korban. Yakni para tersangka berpikir dan merubah yang semula akan melakukan pembuangan jasad korban di wilayah Pangandaran dirubah ke Kabupaten Banjar atau di wilayah Banjar. Karena apa? Karena mereka mengalami pembuangan atau waktu yang mereka tempuh itu terkuras cukup lama dan juga menyebabkan jasad yang sudah dibunuh dieksekusi beberapa hari sebelumnya menimbulkan bau tidak sedap. Dan ini membuat Dodit, Reza, dan juga Devara mengalami ketakutan akan terbongkarnya kasus ini. Hingga akhirnya setelah mendapatkan bantuan dari salah satu bengkel untuk memperbaiki mobil, tak jauh dari lokasi itu mereka akhirnya memutuskan untuk membuang jasad si korban ke yang semula direncanakan kabarnya ke tebing, namun ternyata tersangkut di salah satu batu. Dan inilah menjadi titik mula para warga heboh dan juga menemukan warga tersebut yang akhirnya menjadi penelusuran yang dilakukan oleh tim Polda Jawa Barat mengungkap misteri kasus pembunuhan yang didasari cinta segitiga ini. Sisko. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Syahri Romdon yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat terkait rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh caleg DPR RI.